wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Baqarah 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأتموا الحج والعمرة لله وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan luang waktu guna bisa menjalankan ibadah, terutama aktivitas salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang sudah kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya. Mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa alhamdulillah di subuh ini kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Insyaallah masuk lagi ke bulan Safar gitu ya. Nanti Sabtu depan kita masuk ke Safar. Surat Al-Baqarah ayat 196. Kemarin kan kita sudah bahas sedikit tentang masalah
disinggung-singgung tentang kemuliaan haram. Syahrul haram, bulan haram, tanah haram, gitu kan. Nah sekarang Allah akan menjelaskan kepada kita tentang ibadah haji. Sekaligus beberapa hukum yang berhubungan dengan ibadah haji. Ibadah hajinya mungkin belum, tapi nggak apa-apa. Ilmunya sudah kita pelajari. Mudah-mudahan habis pelajari ilmunya, kita ada takdir bisa hajian nanti. Walaupun sulit untuk kita hajian sekarang ini, ya tidak mustahil bagi Allah. Besok lusa ada raja yang ngirimkan pizza ke kita kan? Bisa saja begitu. Karena saya katakan juga, orang yang hajian, yang umrohan ke sana itu 3 ya. Kalau enggak nisob, nasab. Kalau enggak nasab, nasib. Nasibnya kuat nah. Duit kada punya, nisob enggak ada, nasib kuat, insya Allah berangkat. Haji dan umroh. Kalau orang umrohan belum tentu haji. Tapi kalau sudah haji pasti umroh. Kalau sudah haji pasti umroh. Karena ritual umroh ada di haji. Tapi ritual haji tidak ada di umroh. Orang yang melaksanakan haji, wa man jaa hajjan yuridu wajhallahi ta'ala faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa yashfi'u fi man da'alah. Siapa orang yang datang pengen hajian lalu datang ke sana karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah ampuni dosanya yang dulu dan yang nanti. Bahkan wa man ta'akhkhara wa yashfa'u fi man da'alah, dan Allah akan berikan pertolongan bagi dia yang senantiasa mendoakan orang yang hajian. Jadi orang yang doain haji aja dapat syafaat. Orang yang hajinya diampuni dosanya, yang dulu dihabiskan, yang sekarang pun dihabiskan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan orang yang hajian itu kawaladathu ummuh, balik dari sana seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih. Makanya kalau ada orang yang datang dari hajian, santroni dia, datangi dia. Tapi bukan minta korma, Bang. Jadi maksudnya itu kita bersalaman dengan orang yang masih suci, masih bersih. Masya Allah. Ini kayak apa? Hidayah, hadiah, penghormatan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang datang ke sana. Orang yang datang ke sana itu ada macam-macam. Ada orang yang datang ke sana panggilannya panggilan Allah. Ada yang datang ke sana panggilan malaikat. Ada yang ke sana panggilannya itu panggilan Nabi Ibrahim. Ada yang ke sana panggilannya panggilan iblis. Datang ke sana itu macam-macam orang. Kalau dia dipanggil ke sana, datang ke sana panggilannya panggilan Allah, itu biasanya segala apa yang dia lakukan di sana hanya karena Allah. Pokoknya lillah aja. Dan itu kembali lagi. Kalau yang dipanggilnya dia itu adalah ke sana dari panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka biasanya pulang dari sana paling tidak hajinya makbul, orangnya berubah. Itu panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Segala tindak tanduknya jadi berubah. Kalau tadi dipanggil oleh Allah, memang dari sininya sudah baik. Pergi ke sana, dia lakoni karena lillah. Balik ke sini lebih baik. Tapi kalau panggilan Nabi Ibrahim, biasanya dari sini enggak bagus. Begitu sudah haji, jadi bagus. Panggilan Nabi Ibrahim. Ada yang ketiga, panggilan malaikat. Datang dari sini, berangkat ke sana, begitu datang ke sana, meninggal. Itu biasanya panggilan malaikat. Ya syukur, alhamdulillah, Bang. Meninggal di tanah suci, terus dikuburkan di sana. Berarti tanah yang dipakai oleh Allah itu adalah tanah dari sana. Karena kata keterangan manusia itu kalau mati di situ, berarti tanahnya itu dibuat dari situ. Jadi ibu bapak dimanapun itu, ketika dia hari ini di sini, ternyata meninggalnya di Jawa, berarti tanah bapak yang dipakai itu adalah tanah dari Jawa. Karena manusia itu berbeda-beda tanah, disitulah yang disebutkan.
Makanya ada tanah yang dari Jawa, ada tanah yang mungkin di sini. Ada orang Jawa pas datang ke sini meninggal di sini. Padahal kalau mau meninggal di sini mungkin nggak mau dia ke sini. Tapi karena memang dari sini lah tanahnya. Ada orang yang dijadikan tanahnya beda-beda, makanya watak manusia beda-beda. Kalau yang dijadikan oleh Allah tanahnya dari Mekah itu biasanya lurus saja, bagus saja. Yang tidak bagus itu biasanya dari tanah sengketa. Nah itu tidak bagus. Ribut aja terus. Datang ke sana mati, meninggal. Ada ya orang yang dipanggil ke sana itu panggilan iblis. Datang dari sini, berangkat ke sana. Itu datang ke sana tuh bukan ibadah. Bikin ribut aja gitu. Pulang dari sana pun bukan dari berbenah lagi. Gaya hidupnya bukan bagus lagi, malah makin ngaco. Ini panggilan iblis nih. Jadi jangan heran kalau orang udah pulang dari sana kok gitu ya. Mungkin yang dipanggilnya itu adalah iblis. Manggil dia ke iblis. Yang diomongin dari sana itu bukan ibadahnya, tapi belanjanya aja tuh. Yang dibutin itu. Apa-apa tuh riaknya gitu. Jadi kalau orang dipanggil haji 1 kali bagus. Tapi kalau sudah dipanggil 2 kali, nah itu enggak bagus. Dasar haji-haji. Haji-haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, wa atimmul hajja. Sempurnakanlah oleh kalian al-hajja haji wal umrata lillah, dan umrah itu lillahi karena Allah. Wa in uhsirtum, maka jika kalian terkepung, wa mastaisara minal hadis, maka hendaklah menyembelih binatang yang mudah untuk didapat. Wala tahliku, janganlah mencukur ru'usakum, kepala kalian, maksudnya rambut, bukan kepalanya. Hatta yablughal hadiyu, sebelum sampai sembelihan itu mahallahu ke tempat penyembelihannya. Wa man kana, maka siapa orang minkum daripada kalian itu maridhan, khabar kana. Maridhan itu dalam keadaan sakit, au bihi adza, atau karena dia itu adza. Apa ya ada tuh? Ada gangguan gitu ada tuh. Min ra'sihi, dari kepalanya. Fa fidyatun, maka bayar fidyah. Min siyamin, yaitu berpuasa, au sadaqatin, atau bersedekah, au nusuk, atau berkurban. Fa idza amintum, maka ketika merasa aman kalian, faman tamatta'a, maka siapa orang yang pengen bertamattu bil umrati, dengan umrah, ilal haji, daripada haji, famastaisara minal hadi, maka hendaklah menyembelih binatang yang didapat. Faman lam yajid, maka siapa orang yang tidak menemukan, fasiyamu, maka puasa salasati ayamin, 3 hari fil haji, di masa haji, wa sab'atin, dan 7 hari ila raja'tum, ketika balik. Tilka asyaratun, itulah 10 hari kamilatun, yang sempurna. Dzalika, yang demikian itu, liman lam yakun, bagi orang yang bukan ahluhu, ahli Mekah, atau ahluhu itu adalah penduduk Mekah. Hadiril Masjidil Haram, tidak berada di sekitaran Masjidil Haram. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, sangat keras siksanya. Allahu a'lam bishawab. Ini panjang nih. Kalau kita telusuri semuaan satu-satu haji dan umrohnya, habis waktu nih. Jadi Quran itu tidak seperti fikih. Kalau fikih itu berurutan, nama haji itu apa, nama umroh itu apa, menurut logat bagaimana, menurut istilah bagaimana, rukun haji, rukun umroh, wajib haji, wajib umroh, batal haji, batal umroh. Begitu kalau di dalam fikih kan. Nah kalau di dalam Qurannya enggak begitu. Karena Nabi ini
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan membuat itu. Bukan bikin syarat dan rukun. Makanya kalau kita ini langsung tok dari Quran nggak bisa dipahami. Syarat haji ada berapa nggak ketahuan di sini. Hanya mereka-mereka yang diberikan oleh Allah anugerah ilmu, keluasan ilmu, sehingga mereka bisa merumuskan itu ilmu. Sehingga jadilah kita ini ada hukum fikih. Maka hukum fikih itu bersumber dari Quran, yang rumusannya adalah para ulama. Itu diadakan rukunnya haji, rukunnya umroh, batalnya sekian satu-satu itu diteliti. Nah kalau di dalam Qurannya nggak begitu, belok-belok ke dalam Qurannya. Coba tengok kita. Wa atimul hajja wal umrah. Sempurnakanlah haji dan umrah kata Allah lillah karena Allah. Sebagaimana saya sudah katakan kalau orang itu haji itu disebutnya adalah al-maqsud. Menurut bahasa lughah haji itu adalah al-maqsud. Berkehendak. Segala sesuatu, pengen sesuatu, berkehendak sesuatu, ingin sesuatu, itu disebut haji. Tapi yang dimaksudkan secara syar'i itu adalah berkehendak datang ke Baitullah, mengadakan wukuf di Arafah, lalu kemudian melempar jumrah, sa'i, tahallul dan sebagainya, itu adalah haji. Sementara kalau umrah dalam bahasa lughah itu adalah ziarah. Jadi ziarah itu umrah. Mau kemana bang? Mau umrah. Wih kerennya, umrah kemana? Itu Kabul Hasan. Oh mau ziarah maksudnya. Itu ke pekuburan, itu umrah juga secara bahasa. Tapi kalau secara hukum syar'i, umrah itu adalah ziarah ke Madinah, ziarah ke Makkah, melaksanakan ihram, melaksanakan tawaf, lalu sa'i, lalu tahlul. Itu umrah. Jadi bahasanya memang mirip, tapi tujuannya beda. Laksanakan tuh haji dan umrah itu laksanakan dengan sempurna. Wa atimmu disebutnya. Artinya lakukan secara hak-haknya keduanya itu. Umrah hajinya sesuaikan, rukun-rukunnya sempurnakan, wajib-wajibnya sempurnakan. Kan di sini tuh tidak diperinci. Disebutkan wa atimmul hajja wal umrah itu tidak diperincikan. Mana rukun hajinya? Mana wajib hajinya? Kan tidak. Lalu kita tahu rukun haji dan wajib haji dari mana? Ulama yang merumuskan. Makanya kalau salah betul kalau orang itu menyatakan bahwa kita ini tidak usah ikut ulama. Langsung aja Quran hadis. Memang lu siapa? Langsung aja ulama aja, langsung aja nabi. Oh, oke, kalau begitu bagus aja, Bang. Jadi itu kalimatul haq wa iradatul batil. Jadi kalimatnya benar, tapi tujuannya batil, salah. Menyesatkan sebetulnya. Karena kalau seandainya tidak ada peran para ulama, kita ini nggak bisa apa-apa. Benar terus terang, kita ini nggak bisa apa-apa. Sampai saat ini kita bisa sholat, ruku, sujud sampai begitu bagusnya. Itu peran ulama sebetulnya. Dalam Qur'annya kan nggak disebutin. Warka'u marrokin, rukulah bahasa orang yang ruku. Rukunya kayak apa? Hanya disebutin ruku aja. Tapi rukunya kan nggak disebutin. Bagaimana rukunya itu? Peran ulama itu disebutkan. Jadi yang dimaksudkan watimul hajja wal umroh lillah itu, lakukan keduanya itu dengan memenuhi haknya haji dan haknya umrah. Lakukan keduanya. Kalau dia melakukan haji, berarti rukun hajinya lakukan. Dari mulai niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian melakukan tahallul dan juga tertib. Loh itu melempar jumrah, itu wajibnya. Beda rukun dengan wajib haji.
Kalau di luar haji, rukun dengan wajib itu sama. Tapi kalau di dalam haji, rukun dengan wajib itu beda. Kalau rukun tidak boleh satupun ada yang terlupakan. Tidak boleh satupun ada yang terlewatkan. Sebab kalau rukun itu satu saja tidak dilakoni, tidak sah haji. Beda halnya kalau dalam wajib. Kalau di dalam wajib ini, kalau misalkan tidak bisa ditambal dengan dam. Dengan penyembelihan hewan kurban. Ibu tidak bisa melempar jumroh, bisa ditam. Atau ibu tidak bisa melaksanakan mabit, bisa ditambal dengan dam. Karena itu kewajibannya. Wajib haji misalkan dia harus mikot, harus ihram dari mikot, ternyata nggak bisa, dibayar dengan dam. Macam hajinya haji tamatu kan gitu, dibayar dengan dam. Karena kewajiban haji itu ihram dari mikot, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian tawaf wada, dan yang terakhir Ramyul Jamarah. Itu kewajibannya. Tidak bisa melaksanakan kewajiban itu, bisa ditambal dengan dam. Tapi kalau yang rukun nggak jadi, hajinya harus dikodok tahun depan. Sudah nunggunya lama, hajian nggak sah lagi, tahun depan harus kodok. Waduh. Maksudnya orang yang ketika melaksanakan rukun dipaksa. Walaupun dia sakit kayak apa, begitu datang ke Arafah, diboyongnya udah, duduk aja di Arafah. Ibarat kata mau mati-mati aja dah di Arafah sudah. Yang sakit tuh dikeluarin dari rumah sakit juga, dudukkan di Arafah. Karena kalau enggak begitu, enggak sah hajinya. Kalau habis itu selesai, pulangkan lagi ke rumah sakit, udah yang lainnya tambal dengan dam gitu. Ah, itu jadi sudah. Terus syaratnya haji dan umroh tidak disebutkan di sini. Padahal itu menentukan juga. Makanya peran ulama lagi di sini kan, menyebutkan. Ulama dari mana? Tentu dari sahabat. Sahabat dari mana? Lihat Nabi yang ngajarin. Makanya syarat orang yang haji dan umroh pertama tentu harus Islam. Orang bukan Islam haji dan umroh ngapain? Nggak bisa juga. Terus kemudian berakal, karena setiap hukum syariat ditentukan atau diwujudkan pada manusia yang berakal. Tidak berakal, kada usah jalankan. Karena normalnya akal itulah yang menjadikan dia bisa melaksanakan hukum syariat. Kemudian baligh, karena orang yang baligh sudah tertaklif perintahan hukum syar'i. Kalau anak-anak bagaimana? Sunnah saja. Kalaupun nanti dia sudah hajian, tapi ketika sudah balik wajib dia hajian lagi. Karena belum tertaklif hukum syar'i. Yang keempatnya adalah mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh, harus mampu untuk melaksanakan pelaksanaan haji untuk sendiri, atau bisa jadi dia tidak mampu berangkat tapi dia mampu biayain, itu mampu juga. Itu secara mau. Makanya manis tato'a ilaihi sabila, gitu kan? Bagi orang yang mampu di perjalanannya. Karena syarat orang yang haji harus mampu. Mampu untuk berangkat, mampu untuk meninggalkan yang ditinggalkan, mampu untuk biaya hidup di sana, mampu untuk balik lagi ke sini. Jangan sampai berangkat dari sana yang di rumah kelabakan. Atau pulang dari sana ngontrak karena rumahnya dijual. Itu belum mampu. Kemudian, ini nggak maju-maju kan? Di sini aja muter tuh. Fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi. Ini hukum berarti. Maka jika terjadi kalian itu terkepung, famastaisara minal hadi, maka nyembelihlah binatang yang bisa didapat di situ. Ini terjadi
ketika kita ini melakukan haji, lalu tiba-tiba tidak bisa masuk, umroh sudah, ihram sudah, ternyata kita terkepung. Artinya terkepung itu apa saja alasannya. Bisa jadi mungkin kita ini tidak bisa masuk ke sana lantaran dirampok di jalan misalkan, sehingga tidak bisa lagi kita ini diikat, nggak bisa lagi masuk ke sana, padahal kita mau umroh. Atau barangkali dihadang, sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah kan, mau melaksanakan umroh ternyata di lembah Hudaybiyah Rasulullah dihadang, tidak boleh masuk kota Mekah, sampai dilempari batu, dilempari anak panah. Berapa lama di situ? Oh, beres. Sampai sebulan Rasulullah tuh tidak boleh masuk ke Mekah. Nah, ketika Rasulullah tidak bisa masuk ke sana, tahun ke-6 tuh, akhirnya Rasulullah bertahallul. Nah, inilah pamastaisaru minal haji. Tahallulnya bagaimana? Melaksanakan kurban, memotong binatang kurban yang ada di situ. Untuk tahallul, akhirnya balik lagi. Nah, berarti ini bolehnya melakukan dam ketika ada hal-hal yang seperti itu. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Wala tahriku ru'usakum, dan juga jangan kalian mencukur rambut kalian, tahallul, hatta yablughal hadiyu mahillah, sebelum sampai sembelihan itu ke tempatnya. Artinya jangan dulu kita ini bertahallul sebelum binatang itu dipotong dulu. Jadi potong dulu itu binatangnya, baru bertahallul. Karena kalau tahallul duluan binatang belum didapatkan bahaya. Jadi tahallul itu dulu, binatangnya dulu. Kalau nggak bisa didapat bagaimana? Fa illam yajid hadiyan qawwamahu bi ta'amin. Kalau tidak bisa didapat, binatangnya ternyata tidak ada, maka kalau seandainya seperti itu, maka harganya saja. Harganya saja. Kalau seandainya terkepung seperti itu, tidak bisa masuk kota Mekah, sementara kita ini sudah ihram, berarti ketinggalan sudah bertahallul saja di situ. Kalau itu binatangnya tidak ada, duitnya berapa harga kambing di situ? Bagikan, kita bagikan di kota situ. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Bahkan di sini disebutkan mahillah ya. Kalau di dalam disebutkan mahillah, itu ditujukan pada waktu dan tempat. Kalau disebutnya ada mahallah, kalau mahallah saja itu hanya tempatnya saja. Kalau di sini kan mahillah, berarti sampai ke tempat waktunya penyembelihan dan juga tempatnya penyembelihan. Disebut mahillah. Beda mahillah dengan mahallah. Kalau terkepung seperti itu, berarti kan ada yang dilarang, ada yang dilanggar kan, pelarangan ihram. Tidak bisa masuk. Kemudian faman kana minkum maridan. Siapa orang yang dalam keadaan kalian itu maridon, sakit, au bihi adza, atau ada gangguan min ra'sihi di kepalanya, fa fidyatun, maka bayarlah fidyah. Ini terjadi pada sahabat pada waktu itu. Datang unjukkan sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini kada tahan, di kepala ini gatal terus ya Rasulullah. Bagaimana? Kata Rasulullah, cukurlah rambutmu. Setelah habis cukur, lalu Rasulullah menyuruh kepada dia bayar fidyah. Fidyahnya apa? Bisa dengan 3 cara. Min siyamin. Pertama, puasa. Berapa hari? 3 hari. Puasa 3 hari. Kalau tidak bisa, au shadaqatin. Bayar sedekah. Sedekahnya segimana? 3 sok. 3 sok itu
kalau diukur dari segi ini 9,5 kilogram. Bagikan kepada 6 orang miskin. Sedekah. Kalau dia melanggar itu, disyukur. Kalau tidak bisa bagaimana? Au nusuk, berkurban. Jadi bisa 3 cara. Kalau orang itu melanggar larangan ihramnya itu karena bercukur belum waktunya, lantaran ada penyakit atau barangkali ada yang mengganggu di kepalanya, lalu dia dicukur, maka itu berarti melanggar larangan ihram. Maka dendanya, damnya bisa 3 cara. Bisa dengan puasa, bisa dengan sedekah, bisa dengan membayar dam kurban. Ini walaupun belum terbayang, gak apa-apa dah, dengerin aja dah. Kalau yang sudah haji mungkin insya Allah. Kalau Pak Haji ini baru aja nih baliknya, paham aja sudah. Au nusuk. Fa idza amintum, maka ketika kalian merasa aman, tidak ada musuh atau musuhnya sudah pergi, faman tamatta'a, maka siapa orang yang hendak bertamattu, artinya mau melaksanakan haji tamattu, bil umrati, dengan mendahulukan umrah, ilal haji, daripada haji. Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, famastaisaru minal hadi, maka sembelihlah binatang yang mudah didapat. Karena ini haji tamattu. Di sini lagi-lagi kan tidak ditunjukkan tuh. Haji itu ada tamattu aja. Berarti haji ada berapa? Kan gitu. Kan ada 3 cara haji itu. Ada yang haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji corona. Haji kiron maksudnya. Haji corona. Kalau orang itu haji ifrad, nah ini bagus. Kalau ifrad itu biasanya dia hajian dulu, ihram hajian sampai beres haji, selesai itu baru ihram lagi untuk umroh, bereskan umroh. Ini satu-satu. Ini haji yang afdol. Haji ini tidak memerlukan dam, karena semuanya dilakukan satu-satu. Nah, kalau yang 2 ini pasti harus dam. Haji tamattu dengan haji kiron itu pasti harus dam. Kenapa? Karena di dalamnya ada pelaksanaan wajibnya haji dan umrah yang tidak dilakukan. Ada orang yang haji tamattu. Orang haji tamattu itu kan mendahulukan umrah dalam masa haji. Dia ini mau hajian nih. Lalu setelah dia masuk ke dalam masa haji, udah ihram haji, tapi dilakukan adalah umrohnya dulu. Lalu setelah nanti dari mikot itu umrohan, datang ke Mekah, dia ihram haji. Selesai ibadah umroh, dia ihram haji, tapi sudah di Mekah. Berarti kan menghilangkan satu tuh kewajiban dia balik ke mikot. Sementara kalau sudah musim haji, nggak bisa balik ke mikot. Bentar lagi dia harus masuk ke Arafah, maka itu dihilangkan. Dia ihram lagi di kota Mekah, lalu masuklah ke Arafah, maka dia meninggalkan mikot itu, dam, bayar halus saja, karena meninggalkan mikot. Ada yang haji kiron. Kalau haji kiron itu haji dan umrah dua-duanya dilakukan barengan. Dia mikot dari mikot, dia ihram dari mikot, niatnya barengan, haji dengan umroh. Dia lakoni semuaan ibadah haji, dan ketika itu ritual umroh pun ngikut semuaan. Jadi dalam pelaksanaan umroh itu begitu. Man ahrama bil haji wal umroh ajazahu tawafun wahidun. Siapa orang yang melaksanakan haji dan umroh, maka cukuplah dia itu tawaf 1 kali, haji dengan umrohnya disatukan. Wasa'yun wahidun, sa'inya 1, haji dengan umroh sa'inya cuma 1, cukup saja benar. Hatta yahillu minhuma jami'an, sampai keduanya tahallul. Itu haji kiron disebut. Jadi haji yang 3 ini hanya 2 yang diperkenankan harus bayar dam, haji tamattu dengan haji kiron. Haji ifrad tidak.
Yang enak itu biasanya haji kloter pertama itu biasanya yang ifrad tuh. Tapi kloter-kloter yang selanjutnya itu biasanya kalau enggak tamattu kiron. Itu biasanya haji seperti itu. Karena barengan itu. Nah ini disebutkan paman tamatta'a, maka siapa orang yang berhaji tamattu bil umrati dengan mendahulukan umrah ilal haji daripada haji, maka pamastaisara minal hadi, kata Allah bayar dam. Simpulnya gitu dah. Pamastaisara minal hadi itu sembelih binatang yang mudah didapat, ya dam itu maksudnya. Maka sembelihlah binatang. Bagaimana kalau tidak ketemu? Faman lam yajid, maka siapa orang yang tidak menemukan itu fidyahnya, itu kurbannya, tidak ada nih. Bahkan kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Waduh, kantong kada muat nih. Ini kambing biasanya cuma 6 juta misalnya. Ini mendadak 15 juta. Duit cuma 3 juta lagi. Kalau tidak ketemu kurbannya, atau ada kurbannya tapi mahal harganya, maka pasyamu salasati ayyamin fil hajj, maka puasalah 3 hari di waktu musim haji. Kapan itu dilakukan? Sebelum datang hari raya. Berarti kalau bisa tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Atau kalau nggak bisa tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Bayar puasa itu. Nah nanti selebihnya wasaba'atun idza raja'tum. Berarti kan bayarnya ini 10 hari nih puasanya. Kalau seandainya kita ini macam seperti ini 10 hari berarti 3 hari semasa umrah, 7 harinya semasa balik ke tanah air. Bayar tuh. Karena di waktu musim tasrek tidak boleh puasa kan? Tidak boleh puasa di situ. Wa sab'atun idza raja'tum. 7 harinya ketika dia pulang. Tilka asyaratun kamilah, kata Allah. Itulah 10 hari yang sempurna. Dzalika, yang demikian itu hukum-hukum yang disebutkan dari wajibnya kurban, wajibnya berpuasa terhadap orang yang berhaji tamattu, liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu berlaku bagi orang yang bukan yang berada di sekitaran haram. Jadi bukan penduduk. Berarti kalau penduduk enggak dapat. Kalau penduduk sekitaran haram, orang haram sana, haji tamattu tidak berlaku hadiyu. Hanya berlaku bagi kita yang jauh dari haram. Faman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Bagi orang yang bukan penduduk hadiril masjidil haram, di sekitaran haram. Nah ini ada ujukan. Yang disebut dengan hadiril masjidil haram ini, di luar masjidil haram ini, ukurannya kayak apa? Ulama menyebutkan bahwa wa illam yakunu ala dunar malhalataini minal haram inda Syafi'i. Kalau menurut catatan Imam Syafi'i, walaupun keberadaan mereka itu kurang dari 2 marhalah, itu sekitaran 2 marhalah itu hampir 80 kilo. 80 kilo lebih sekian. Nah kalau misalkan dia itu kurang dari 80 kilo, itu pun sudah di luar haram. Sudah di luar haram berarti. Ukurannya seperti itu. Apalagi kita, kalau kita jauh lebih sudah. Ukurannya seperti itu. Jadi kalau orang haram ya enggak bertamattu dia. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah annallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Bagi siapa maksudnya? Bagi orang yang melanggar aturan-aturan itu. Aturan-aturan haji, aturan-aturan umrah yang sudah ditetapkan itu jangan dilanggar. Apalagi sampai melanggar larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram itu kan banyak. Kalau dia dari segi
Pertama misalkan ada tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh jadi saksi nikah, itu larangan ihram. Tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh mencabut kuku, tidak boleh memburu binatang yang ada, tidak boleh mencabut rumput-rumputan. Itu saking harus apiknya. Tidak boleh pakai sarung-sarung yang laki itu, pakai celana, pakai selempak, atau pakai peci, tidak boleh. Itu lagi ihram. Buka sih. Kalau perempuan buka, tidak boleh ditutup pakai burka, buka saja. Itu. Tapi kalau kerudung ya tetap, jangan buka juga kerudung, tetap saja buka, tutup. Nah, itu larangan-larangan seperti itu. Masih banyak sebetulnya. Tapi waktu juga 6:30. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawazzalna bi ta'alimin tawazzalna bi ta'alimin. Anta rizqana al-wasi' wa anta rizqal amanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي لي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي